Film ini diawali dengan adegan ibu suri yang bernama Shivagami membawa bayi dengan keadaan punggungnya tertancap oleh panah. Dia dikejar-kejar oleh prajurit kerajaan sehingga memaksa Shivagami untuk melawan prajurit tersebut. Shivagami ini bukan perempuan sembarangan yang suka gosip hingga mukanya berekspresi nggak karuan dan berhasil mengalahkannya. Saat ia akan melanjutkan pelarian, dia terjatuh ke sungai. Shivagami berdoa kepada Dewa Shiva agar bayi yang ia bawa tetap hidup untuk ibu yang menunggu, yang dimana bayi itu nanti kelak akan naik takhta menjadi Raja Mahespati. Keesokan harinya, warga yang hidup di sekitaran sungai melihat bayi di atas tangan yang hanyut di sungai. Lalu mereka bergegas menyelamatkan bayi tersebut. Saat melihat tangan Shivagami yang menunjuk ke atas dan para prajurit yang tergeletak, mereka menyimpulkan kalau bayi tersebut berasal dari atas tebing. Dengan kejadian tersebut, kemudian mereka memutuskan untuk menutup pintu goa yang merupakan jalan menuju ke atas. Bayi itu kemudian diasuh oleh Sankan dan diberi nama Shiva. Sejak kecil Shiva selalu penasaran apa yang berada di atas tebing, sehingga Shiva selalu ingin mencoba pergi ke atas meski ditakut-takuti oleh ibu asuhnya. Sejak kecil Shiva selalu berusaha memanjat tebing untuk sampai ke atas. Meskipun dilarang oleh ibu angkatnya, tetapi Shiva selalu gagal, jatuh dan terjatuh lagi. Suatu hari, Sankan sebagai ibu asuhnya yang bolak-balik mengambil air untuk menyiram altar Dewa Shiva. Agar doa supaya Shiva tidak lagi memanjat ke tebing itu dikabulkan, justru membuat Shiva kasihan kepada ibu asuhnya, sehingga Shiva mencongkel altar Dewa Shiva dan membawanya ke bawah air terjun agar ibunya tidak lagi menyiraminya. Dan tiba-tiba sebuah topeng jatuh dari atas tebing yang membuat Shiva semakin penasaran dengan apa yang ada di atas tebing. Sejak hari itu, Shiva selalu memandang topeng kayu. Dia pun menyimpulkan bahwa ada seseorang di atas sana. Shiva sangat penasaran dengan pemilik topeng dan Shiva pun berusaha kembali untuk naik ke atas. Setelah Shiva berhasil naik ke atas, Shiva mendengar teriakan seorang gadis cantik yang sedang dikejar-kejar oleh prajurit kerajaan. Gadis itu beruntung mendapat bantuan dari segerombolan pemanah. Setelah mengalahkan prajurit, gadis itu lalu memasuki goa bersama gerombolannya. Gadis itu bernama Avantika. Ternyata gerombolan ini adalah kelompok pemberontak yang ingin membebaskan Ratu Devasina yang telah ditahan selama 25 tahun lamanya di kerajaan Mahespati. Nah, di sini diam-diam Shiva telah mengikuti gerombolan Avantika dan mengetahui topeng yang ditemukan adalah milik dari salah satu gerombolan tersebut. Kemudian keesokan harinya ketika Avantika berada di sungai yang sedang merendam tangannya, Shiva yang selalu mengikuti Avantika menyelam ke dalam sungai dan mentato tangannya tanpa Avantika sadari. Ketika Avantika terbangun, dia pun terkejut dengan gambar yang ada di tangannya. Kemudian Avantika kembali ke gerombolannya. Saat pria ini yang sebagai pemimpin gerombolan mengatakan bahwa bulan depan Raja Baladeva akan merayakan ulang tahun. Tentu pekerjaan dalam kerajaan akan sangat sibuk untuk mempersiapkan ulang tahun tersebut. Nah, pada saat waktu yang sangat sibuk ini, pemimpin gerombolan ini berencana untuk membebaskan Ratu Devasina. Dengan rencana ini, Avantika pun lalu ditunjuk untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya itu. Namun saat pemimpin hendak melantik Avantika, dia melihat tato di tangan Avantika. Hal itu membuatnya ragu untuk mengemban tugas membebaskan Ratu Devasina kepada Avantika. Meski demikian, Avantika berhasil meyakinkannya. Beralih ke scene di kerajaan Mahespati, di mana Raja Baladeva yang sedang bertarung melawan banteng dan berhasil merobohkan banteng besar itu. Saat banteng terbangun dan terlepas dari kendali prajurit, seorang budak yang bernama Katapa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Raja Baladeva.
Sebenarnya Baladeva sangat tahu kalau Katapa sangat membenci, bahkan sangat ingin membunuh dirinya. Namun karena Katapa telah terikat oleh sumpah janji yang telah diucapkan oleh leluhur nenek moyangnya untuk selalu menjaga siapapun raja yang ada di Maespati, membuat Katapa terpaksa harus selalu menjaga Raja Baladeva. Baladeva sangat kagum dengan kesetiaan Katapa dan mempersilahkan untuk meminta sesuatu sebagai hadiah atas kesetiaannya. Tidak disangka Katapa meminta kepada Baladeva untuk membebaskan Ratu Devasina yang telah ia kurung selama 25 tahun. Tentu saja Baladeva sangat marah dan menolak permintaan Katapa. Keesokan harinya Devasina dikeluarkan dari kurungan dan dibiarkan berkeliaran dengan rantai yang membelenggunya. Dengan tenaga seadanya dan penuh dendam Ratu Devasina kepada Baladeva, dia mengumpulkan ranting yang berserak di sana. Malam harinya Katapa menemui Devasina dan memohon untuk memerintahkan dirinya untuk membebaskannya. Devasina menolak karena ia percaya anaknya masih hidup dan akan datang untuk membebaskannya. Katapa pun mendesak Devasina karena ia pikir anak dari Ratu Devasina telah meninggal. Mendengar perkataan Katapa bahwa anaknya telah meninggal membuat Devasina sangat marah dan mengatakan kalau dirinya mengumpulkan ranting kayu untuk membakar Baladeva ketika anaknya datang dan akan menyeret Baladeva ke tempat tumpukan kayu tersebut. Mera lakdiyan batolna. Tumhe pagalpan lagta hai na Katapa? Kembali ke scene di mana Avantika yang penasaran dengan seorang yang telah mentato tangannya. Dia menunggu di atas pohon dan memancing Shiva dengan menyuruh temannya meletakkan tangannya di atas sungai, berharap Shiva melakukan kembali untuk mentato tangannya. Namun ternyata Shiva sudah berada di pohon tepat di atas Avantika. Dan lagi-lagi Shiva mentato bahu Avantika. Setelah menyadari kalau bahunya telah ditato oleh Shiva, Avantika menjadi sangat murka dan terus memburu Shiva dengan anak panahnya. Saat melihat lubang, Shiva dengan kecerdikannya membuat perangkap yang membuat Avantika terperangkap ke dalam jebakannya. Namun dengan gesit Avantika naik dan menodongkan pedangnya ke arah Shiva. Avantika kemudian menanyakan identitas kepada Shiva. Bukan jawaban yang Shiva berikan, justru Shiva bertanya sebaliknya kepada Avantika. Hal ini justru membuat mereka harus saling bertarung kembali. Dengan keahlian Shiva dalam bertarung, Shiva menjahili Avantika dengan melepaskan pakaian luar Avantika satu persatu, membuat Avantika terlihat sangat feminin. Aduhai. Setelah melihat pantulan wajahnya di air, Avantika berhenti memburu Shiva. Kemudian Shiva mengeluarkan topeng kayu, yang ternyata topeng kayu itu adalah milik Avantika. Avantika lalu bertanya, "Apakah kau memanjat tebing hanya untuk menemuiku?" Shiva pun mengiyakan. Shiva datang hanya untuk melihat senyum manis di balik topeng itu. Mendengar hal itu, Avantika terharu dan kemudian memeluk erat Shiva. Dalam waktu yang singkat, Avantika dan Shiva menjadi sangat intim. Namun karena Avantika teringat dan sadar akan tugas yang ia emban, ia terpaksa harus membius Shiva dan diam-diam meninggalkannya. Saat dalam perjalanan, Avantika ditangkap oleh prajurit kerajaan dan tertangkap. Saat prajurit tersebut akan menebas leher Avantika, tiba-tiba Shiva datang menyelamatkannya. Lalu Shiva bertarung melawan para prajurit tersebut. Dan ketika salah satu seorang prajurit mengenali wajah Shiva, ia langsung berseru, "Bahubali." Bahubali. Prabu. Tak lama kemudian, ratusan prajurit kerajaan datang dan mengejar Avantika dan Shiva. Namun kaki dari Avantika terkena lemparan membuatnya harus berhenti. Lalu dengan tenaga super Shiva mendorong batu besar yang membuat salju menjadi longsor.
Saat longsor semakin besar, Shiva dan Avantika menaiki kulit kayu dan berhasil selamat. Kemudian Avantika meminta maaf karena telah meninggalkan Shiva demi tugas berat yang ia emban. Mengetahui tugas dari Avantika, Shiva menyodorkan diri menggantikan Avantika untuk membebaskan Ratu Devasina di kerajaan Mahespati. Keesokan harinya, Shiva menuju ke kerajaan Mahespati. Devasina langsung mempunyai firasat kalau anaknya yang bernama Mahendra Bahubali telah kembali. चैन की सांस लो। Di kerajaan Mahespati, para pekerja berusaha menegakkan patung Raja Baladeva. Shiva menyusup dan menyamar sebagai warga. Patung Baladeva terbuat dari emas yang sangat besar, sehingga para pekerja tak cukup kuat untuk menegakkannya. Patung itu hampir saja terjatuh dan menimpa para pekerja. Namun untung saja Shiva langsung bergegas menarik talinya dengan tenaga yang sangat luar biasa. Atas bantuan Shiva, patung Baladeva berhasil kembali didirikan. Dan lagi-lagi salah seorang pekerja ketika melihat wajah Shiva, dia langsung menyerukan nama Bahubali. Para pekerja yang lain pun mengikuti seruan nama Bahubali, begitu juga dengan warga yang menontonnya. Para pekerja, pemusik, penari, warga, bahkan seekor gajah pun menjadi bersemangat dan akhirnya patung Baladeva pun berhasil ditegakkan, yang seakan-akan patung Bahubali lah yang ditegakkan. Malam harinya, Shiva menyamar menjadi seorang prajurit dan masuk ke dalam istana. Di hadapan para prajurit, Baladeva sangat marah dan menanyakan siapa orang pertama yang menyerukan nama Bahubali. Semua prajurit pun terdiam, terkecuali Shiva yang mengaku dirinya telah melihat orang pertama menyerukan nama Bahubali. Saat Baladeva memanggilnya, Shiva dengan sengaja mendorong tungku api yang membuat tirai istana terbakar. Lalu Shiva lari dan penyamarannya terbongkar oleh prajurit. Lalu dengan bergegas berlari ke Devasina. Melihat Devasina terbelenggu oleh rantai, dia terlihat menjadi sangat marah. Lalu kemudian Shiva mengambil kereta kuda dan membawa Devasina bersamanya. Melihat Devasina dibawa kabur oleh Shiva, pangeran langsung memerintahkan Katapa untuk mengejarnya. Dengan segala rintangan, Shiva berhasil keluar dari istana. Namun tiba-tiba Shiva dicegat di tengah jalan dan kepalanya dihantam dengan kayu. Shiva pun akhirnya tertangkap. Saat Shiva tersadar, dia melihat Devasina dilecehkan dan ditampar oleh pangeran. Hal itu membuatnya lebih sangat murka. Shiva bergegas bangun dan mengajar para prajurit dan hampir saja membunuh pangeran. Namun untung saja Katapa berhasil menghentikannya. Saat Katapa dan Shiva sedang bertarung, para gerombolan Avantika bersama pemimpinnya datang. Begitu juga dengan ibu asuhnya Sankan yang beberapa hari ini mencari Shiva. Katapa pun kewalahan melawan Shiva, lalu memanggil kudanya yang bernama Sada untuk membawakan pedang sakti Mahasena. Namun dengan sigap, Shiva langsung melompat mengambil pedang Mahasena dan langsung memenggal kepala sang pangeran. Melihat kejadian tersebut, Katapa langsung meminta tombak dan berlari mendekat ke arah Shiva untuk membunuhnya. Namun ketika melihat wajah Shiva dari dekat, dia menyadari dan terkejut dan langsung berlutut di hadapan Shiva. Dengan wajah terharu, bahagia, Katapa menggerakkan nama Bahubali dan meletakkan kaki Shiva di atas kepalanya.
Melihat hal itu, semua orang yang ada di sana ikut berlutut. Keesokan harinya, masih di tempat yang sama, Shiva menanyakan siapakah Devasena sebenarnya. Kenapa saya sangat marah ketika melihat Devasena tersakiti. Dengan haru bahagia, Katapa lalu menjelaskan bahwa Shiva adalah Mahendra Bahubali, putra dari sang raja Amarendra Bahubali dengan Ratu Devasena. Katapa kemudian menceritakan kisahnya 50 tahun yang lalu di kerajaan Mahespati. Kerajaan Mahespati didirikan oleh kakek Mahendra Bahubali. Meskipun anak yang paling tua yaitu Bijide, ayah dari Raja Baladeva, dia tidak dinobatkan sebagai raja karena sifat lisiknya. Namun ia mengira tidak menjadinya raja karena cacat fisiknya. Hal itu menyulut api amarah dalam dirinya. Suatu hari kakek dari Shiva atau Mahendra Bahubali yang sebagai raja wafat dan ratu hamil 6 bulan. Karena tata kerajaan Mahespati kosong, adik ipar sang raja yang bernama Shivagami yang merupakan istri dari Bijideve mengambil kendali kerajaan. Ketika pada bulan baru, ratu wafat saat ia melahirkan anaknya yang diberi nama oleh Shivagami yaitu Amarendra Bahubali. Karena sifat kenegarawaannya, Maha Menteri meminta Shivagami untuk naik tahta, namun permintaan itu ditolaknya. Bijideve yang mendengar permintaan Maha Menteri mengatakan bahwa tentu saja tahta itu untuk anaknya yang bernama Baladeva. Sambil menggendong anaknya sendiri Baladeva dan Amarendra Bahubali, Shivagami mengatakan dua anak ini mempunyai hak untuk naik tahta, dan anak yang lebih berani, bijaksana, penuh kasih sayanglah yang akan dinobatkan menjadi sang raja Mahespati. Shivagami merawat Amarendra Bahubali layaknya anaknya sendiri. Dari kecil, Amarendra Bahubali sudah menampakkan sifat kasih sayangnya terhadap sesama. Amarendra Bahubali dan Baladeva kini tumbuh besar menjadi lelaki yang sangat kuat dan perkasa. Mereka berdua unggul dalam kekuatan dan kepintaran, sehingga membuat Shivagami sulit untuk memilih siapa yang akan menjadi raja. Pada suatu hari, Saketa mencuri rahasia militer kerajaan Mahespati. Kedua pangeran pun diperintahkan untuk menangkap Saketa. Mereka mengejar Saketa hingga ke sarang penyamun. Saketa melarikan diri menuju ke tepi jurang dan memilih untuk bunuh diri. Amarendra Bahubali bergegas mengejar dan mengikat tubuhnya dengan tali, kemudian melompat untuk menangkap Saketa dan ujung tali tersebut dipercayakan kepada Baladeva. Baladeva yang sangat berambisi untuk naik tahta membiarkan talinya agar Amarendra Bahubali terjatuh ke dalam jurang. Untung saja Katapa datang dan berhasil menarik tali yang mengikat tubuh Amarendra Bahubali, dan Saketa pun tertangkap. Setelah diinterogasi, Saketa menjual rahasia militer kepada kerajaan Kalakea yang akan menyerang Mahespati. Kalakea yang mempunyai 100.000 tentara, sedangkan Mahespati hanya mempunyai 5.000 tentara. Shivagami berpikir keras untuk melawan serangan tentara Kalakea dalam rapat strategi perang. Amarendra Bahubali menyarankan untuk menggunakan strategi Trisula. Shivagami pun menyetujuinya, yang kemudian menyusun strategi dan membagi tugas. Katapa akan memimpin untuk membuat dinding bersama 5.000 pasukan. Baladeva akan memimpin pasukan dari utara, dan Amarendra Bahubali memimpin pasukan dari selatan. Setelah itu mereka berencana ingin membunuh pemimpin Kalakea agar pasukan Kalakea menjadi kocar-kacir. Bijideve mengusulkan bahwa pangeran yang berhasil membunuh pemimpin Kalakea akan dinobatkan menjadi sang raja Mahespati. Di sini Amarendra Bahubali diperlakukan tidak adil. Dia hanya diberi senjata seadanya, sedangkan alat tempur seperti panah mesin, kereta tempur perang diberikan kepada Baladeva. Sebelum berperang, kedua pangeran diminta untuk melakukan persembahan kepada Dewi. Keduanya memperlihatkan perbedaan cara melakukan persembahan. Baladeva memenggal kepala banteng sebagai persembahan, sedangkan Amarendra Bahubali menggores tangannya sendiri untuk mempersembahkan darahnya. Tentara Kalakea dan Mahespati pun kini sudah saling berhadapan.
Pemimpin pasukan Kalakea dengan sombongnya melecehkan Sivagami sebagai pemimpin tentara Mahespati. Dengan penuh amarah, Sivagami memerintahkan agar kedua pangeran membawa pemimpin Kalakea hidup-hidup ke hadapannya. Perang pun kini dimulai. Kedua pangeran bertarung dengan gagahnya. Dengan kelicikan pemimpin Kalakea, dia menggunakan rakyat Mahespati sebagai tameng untuk dirinya. Namun Baladeva tidak peduli dengan nyawa rakyatnya dan terus saja menyerang menghancurkan musuh. Sedangkan Amarendra Bahubali yang penuh kasih sayang lebih mengutamakan keselamatan rakyatnya, sehingga Amarendra Bahubali harus menyerang dengan cara yang lainnya. Tak lama kemudian, benteng pertahanan Katapa akhirnya dapat ditembus. Dengan segera pasukan dari Kalakea berhasil mengibarkan benderanya di wilayah Mahespati. Hal itu membuat semangat prajurit Mahespati menjadi kendor. Untung saja Amarendra Bahubali dengan karismanya berhasil membangkitkan kembali semangat para prajurit. माहिष्मती की धरती पर पहली बार शत्रु का ध्वज लहरा। सेना क्या है मृत्यु? में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है ये। Setelah bendera Kalakea berhasil ditumbangkan, Amarendra Bahubali memacu kudanya dengan cepat menuju pemimpin Kalakea. Amarendra Bahubali bertarung dengan pemimpin Kalakea. Pemimpin Kalakea terpojok dan Amarendra Bahubali mempunyai kesempatan besar untuk membunuhnya. Tetapi dia urungkan niatnya karena dia teringat dengan permintaan Sivagami yang menginginkan pemimpin Kalakea ditangkap hidup-hidup. Namun, tiba-tiba Baladeva menghantam kepala pemimpin Kalakea dengan senjata miliknya sehingga membuat pemimpin Kalakea tewas seketika. उसके हाथ खाएं और पेट से आते बाहर आ जाएं। Pertempuran pun dimenangkan oleh kerajaan Mahespati. Bijidebe sangat senang karena anaknya lah yang telah berhasil membunuh pemimpin Kalakea. Dia mengira kalau Baladeva lah yang akan diangkat sebagai Raja Mahespati. Namun tidak disangka Sivagami mengangkat Baladeva menjadi pemimpin prajurit saja dan menjadikan Amarendra Bahubali menjadi Raja Mahespati. Atas keputusan Sivagami, Bijidipin pun protes. Namun Sivagami mengatakan pada saat pertempuran Baladeva hanya memikirkan cara menaklukkan musuhnya, tapi tidak dengan Amarendra Bahubali, lebih mementingkan keselamatan rakyatnya, sehingga Amarendra Bahubali lah yang pantas untuk menjadi Raja Mahespati. Itulah cerita dari 50 tahun yang lalu. Kembali ke scene di mana Katapa selesai bercerita. Sankan yang mendengar cerita dari Katapa menjadi penasaran dengan Amarendra Bahubali dan ingin bertemu dengannya. Namun Katapa mengatakan bahwa Amarendra Bahubali kini telah tiada. Siva pun bertanya, kenapa seorang Amarendra Bahubali yang sangat kuat dan sehebat Amarendra Bahubali meninggal? Siapa yang bisa membunuhnya? Katapa pun mengakuinya bahwa dirinya lah yang telah menusuk Amarendra Bahubali dari belakang hingga tewas. Itulah alur cerita film India yang berjudul Bahubali The Beginning.
Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Kenapa Katappa sampai membunuh Amarendra Bahubali? Kita akan lanjutkan di part 2 dari Bahubali The Conclusion. Semoga kalian paham dengan cerita yang saya bawakan dan bisa mengisi waktu luang kalian. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.